warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara semuanya, apa kabar semuanya? Semoga tidak bosan ketemu saya kembali, Sri Wahyuni, ingin berbagi dengan Bapak Ibu semuanya, saudara semuanya. Semoga Bapak Ibu senantiasa bersemangat menjadi orang tua hebat dan senantiasa ingin menginspirasi anaknya menuju sukses dunia dan akhirat. Bapak Ibu dan saudara semuanya, para orang tua hebat dan calon orang tua, kesempatan ini saya, Sri Wahyuni, ingin berbagi kembali kepada Bapak Ibu dengan tema bagaimana mengajarkan keimanan kepada anak-anak. Bapak Ibu tentu tahu dan percaya dan sangat ingin bahwa putra-putri kita, anak-anak kita punya keimanan yang hebat, punya keyakinan kepada agamanya dengan kuat. Nah, Bapak Ibu, para orang tua hebat, bagaimana cara menanamkan keimanan kepada anak-anak? Di dalam bukunya Pendidikan Berbasis Fitrah, Dr. Hari Santosa menyampaikan bahwa cara mendidik anak-anak dari sisi keimanan adalah yang pertama, Bapak Ibu, kita sering-sering mengenalkan siapa Tuhannya. Bapak Ibu siap mengenalkan anak-anak kita siapa Tuhannya? Bagaimana caranya mengenalkannya kepada anak kita? Seringlah bertanya kepada anak-anak kita, siapa yang menciptakan kamu? Siapa yang membuat makanan ini? Kenapa kamu bisa hidup di dunia ini? Sering ditanyakan kepada anak-anak. Maka anak-anak kita akan menjawab, Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memberiku nasi, Allah lah yang bisa menggerakkan aku sehingga aku bisa berangkat ke sekolah. Seringlah tanya kepada anak-anak kita, siapa yang menciptakan, siapa yang memberikan rezeki. Nah, keyakinan itu harus sering kita sampaikan kepada anak-anak kita supaya keimanannya naik, supaya keimanannya muncul. Itu yang pertama, sering bertanya kepada anak-anak tentang siapa Tuhannya. Yang kedua, menurut Ustadz Hari Santosa, beliau menyampaikan bahwa yang kedua, kita mengajak anak kita, mengkondisikan anak kita, membiasakan anak kita untuk sholat 5 waktu. Bapak Ibu, para orang tua hebat dan calon orang tua, kenapa sholat ini akan memunculkan keimanan kepada anak-anak? Karena sholat ini, aktivitas sholat bagi anak-anak itu akan memunculkan, kenapa sih saya harus sholat? Untuk apa sih saya sholat? Itu yang sering kita sampaikan kepada anak kita. Kita ajak anak-anak kita sholat mulai usia berapa Bapak Ibu? Insya Allah Bapak Ibu sudah pernah mengkajinya di beberapa media, di beberapa buku. Sejak usia 7 tahun, bahkan kita sudah mengkondisikan anak-anak kita untuk sholat. Maka Bapak Ibu yang mungkin punya balita, yang mungkin masih punya batita, atau anak-anak kita yang pada usia 1 atau berapa bulan, seringlah ajak anak-anak kita selama kita sholat, sehingga dia tahu orang tuanya sedang sholat. Saya yakin Bapak Ibu memahami bahwa pendidikan itu walaupun dia belum bisa melakukan, dia merasakan bahwa saya sedang diajak oleh ibunya, bapaknya untuk sholat. Nah, maka Bapak Ibu, aktivitas yang kedua untuk menanamkan keimanan kepada anak-anak kita adalah seringlah mengajak anak-anak kita sholat. Mungkin ada banyak aktivitas Bapak Ibu, selain sholat 5 waktu ada sholat sunnah. Ada baiknya Bapak Ibu juga mengajak anak-anak kita itu untuk sholat sunnah, termasuk anak-anak kita yang tadi balita, batita, itu kita ajak juga untuk sholat. Nah, yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan atau menumbuhkan keimanan kepada anak-anak kita adalah menginteraksikan anak kita dengan Al-Quran. Bapak Ibu yang berbahagia, yang senantiasa semangat dan ingin menjadi orang tua hebat atau calon orang tua, maka interaksikan anak-anak kita dengan Al-Quran. Maka saya yakin Bapak Ibu juga punya cita-cita, besok anak-anak saya itu saya carikan sekolah yang diajarkan Quran di dalamnya. Karena barangkali kita sebagai orang tua,
kadang-kadang atau bahkan kita juga sudah mengevaluasi diri kita bahwa kita tidak cukup mampu untuk mengajarkan anak-anak dari sisi Al-Quran dengan seluruhnya. Maka sedikit kita wakilkan, sedikit kita minta bantuan atau bersinergi dengan lembaga yang memang mengajarkan Quran di dalamnya.